Halo, selamat malam kawan-kawan semua. Selamat bergabung lagi pada diskusi virtual keempat di Daya Riset Advokasi Drupadi. Hari ini kita akan bekerja sama dan akan berkolaborasi dengan kawan kita dari Save Janda bernama Kak Mutiara Perhuman. Biasanya sering dipanggil sebagai Kak Tiara. Nah, mohon maaf sebelumnya karena di Bandung saat ini di tempat saya sedang hujan deras sekali. Jadi tadi saya minta dispensasi sekitar 5 sampai 10 menit. Saya akan kembali mengundang Kak Tiara. Sebentar kita undang ya. Bergabung dan kawan-kawan semua, live Instagram ini akan kita simpan dan akan kita tampilkan juga nanti baik itu di YouTube maupun di hari ini kita akan ngobrolin tentang manajemen keuangan. Halo, Mudah-mudahan Kak Tiara sudah bisa bergabung ya. halo. Sambil menunggu karena juga memang apa namanya di tempatnya Kak Tiara sedang hujan deras juga. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat Kak Tiara bisa bergabung dengan kita. Halo, Kak Tiara. Mudah-mudahan sudah bisa bergabung malam ini. Kita udah add ya Kak Tiaranya. Halo Kak Tiara. Akhirnya Akhirnya. tadi udah sempet masuk, cuman kayak gambarnya Iya, freeze gitu kan. Aku bingung nih kenapa belum betul. ditanya-tanya gitu kan. Karena di Jakarta Betul. juga hujan gede banget Lagi hujan. ya. Nah, mohon maaf Kak Tiare dan kawan-kawan Save Janda dan kawan-kawan yang sudah bergabung. Tadi sudah disampaikan bahwa memang di Bandung ini lagi hujan deras, Kak. Hmm. Biasanya kalau lagi hujan deras begini, sinyalnya itu nggak mau kerjasama. Nah, tadi Anti sudah sampaikan. Hari ini kita akan banyak ngomongin tentang manajemen keuangan dan kapasitas untuk mengatur finansial di masa pandemik ini. Dan Penting-penting live banget itu. Instagram ini akan selesai. Betul, penting banget nih Kak. Live Instagram ini akan selesai pukul 21.00 dan akan disebarkan di YouTube. Kita akan sebarkan live Instagram ini juga di save di IGTV dan YouTube juga. Nah, Kak Tiara, kita langsung aja nih ya karena waktunya juga udah tinggal 45 menit lagi. Kati, Boleh, boleh. boleh nggak 45 menit nggak kerasa memperkenalkan sih. perkenalkan diri Kak Tiara dan apa sih komunitas Save Janda itu serta apa namanya siapa saja yang terlibat. Oke. Nama saya Mutiara Perhuman. Tadi udah disebutin Anti ya. Saya adalah mantan janda. Ini saya sengaja menggarisbawahkan kenapa janda ya, karena saya adalah salah satu, saya adalah founder dari komunitas Save Janda. Apa sih Hmm. itu Save Janda? Jadi itu sih berawal
dari social media campaign pribadi ya. Maksudnya dalam arti awalnya bukan komunitas sebenarnya. Awalnya itu adalah bentuk curahan kemarahan karena saya itu 14 tahun jadi janda. 14 tahun jadi janda itu mendapatkan banyak sekali diskriminasi, degrading, pelecehan seksual, bahkan sorry to say itu kayak alat kelamin pria itu nggak kehitung itu saat mereka tahu saya janda waktu itu mereka dengan gampangnya nge-WA, ngajakin one night stand gitu-gitu. Sampai klimaksnya itu adalah pada saat di kantor pemerintahan itu saya di stated bahwa oh jadi Mbak itu cerai hidup ya. Jadi Mbak itu janda. Jadi peaknya itu sebenarnya kayak janda itu dari situ sampai akhirnya satu kelurahan itu lihat ke saya. Terus ibu-ibu yang tadi ngobrolnya enak sama saya gitu, akhirnya sampai ngedekep suaminya, kayak saya mau ngerampas suami. Nah, sebenarnya awalnya itu dari bentuk kemarahan pribadi yang dicurahkan ke sosial media. Sama sekali tidak terpikir bahwa itu akan akhirnya menjadi komunitas dengan, kita masih membernya belum begitu banyak, tapi sudah cukup aktif ya, dalam arti di dalam WA group kita ada sekitar 100 orang, di luar itu ada sekitar 200-300 lah di luar yang tidak mau ikut WhatsApp group, gitu kan. Nah, seiring dengan berjalannya social media campaign, akhirnya kemudian saya juga menemukan partner yang akhirnya sekarang menjadi co-founder. Mas statusnya masih janda dan satu lagi seorang pria, seorang pria yang menjadi sahabat janda. Jadi co-founder Safe Janda itu Mbak Mirna Suryo sama Mas Asep Swaji. Kenapa ada pria di komunitas perempuan? Banyak yang bertanya gitu. Karena pada dasarnya kita perlu bantuan kaum pria untuk meminimalisir label dan stigma negatif janda di masyarakat. Karena secara langsung dan tidak langsung itu mempengaruhi perekonomian janda itu sendiri. Labeling dan stigma itu mempengaruhi perekonomian janda itu sendiri. Jadi janda pun juga udah susah. Banyak 80% dari anggota kita itu adalah penyintas KDRT. Which selain mengalami kekerasan psikis, fisik juga mengalami KDRT ekonomi. Tidak mendapatkan nafkah. Terus abis itu juga itu udah pasti tahu itu udah rahasia umum ya gitu kan, ditinggalkan dan kebanyakan tidak boleh bekerja sampai akhirnya lepas nih gue mau ngapain nih ya gitu kan. Nah makanya penting tadi aku bilang pentingnya untuk berbicara tentang finance itu penting banget karena memang di Safe Janda kita juga we're talking about pemberdayaan perempuan, women empowerment. Betul. Nah, keren banget nih Kak Tiara. Bayangkan ya, kemarahan itu ditransformasi ke dalam sesuatu hal yang lebih positif ya Kak. Jadi bisa menginspirasi, bisa mendorong berbagai macam perempuan yang mungkin juga berpengalaman yang sama, sampai menjadikan rasa amarah itu ke dalam bentuk untuk sebuah komunitas yang hari ini kebetulan Anti sendiri juga member Safe Janda nih ya. Dan Anti lihat sangat bagus karena aktif ya. Jadi tidak ada rasa keterpurukan di kawan-kawan yang statusnya saat ini masih janda maupun kawan-kawan yang bukan janda tuh sifatnya sangat encourage ya. Jadi mendorong kawan-kawan yang di Safe Janda. Nah, Kak Tiara, pengalaman ini nih berharga. Tadi Kak Tiara juga sebutkan tentang bahwa sebagian besar kawan-kawan yang saat ini single parent atau single atau misalkan perempuan dengan status janda itu pernah mengalami kekerasan dalam bentuk ekonomi begitu. Nah, ini masuk nih ke pertanyaan berikutnya. Di Safe Janda sendiri, karena Kak Tiara begitu ya, apa yang telah dilakukan Kak Tiara bersama kawan-kawan co-founder Safe Janda, terutama para single parent atau yang saat ini posisinya sendiri, Kak Tiara? Sebenarnya untuk komunitas sendiri kita kampanye itu sudah ada sejak tahun 2016. Jadi memang secara sengaja maupun tidak disengaja gitu kan, kita memang membentuk untuk kita nge-brandingin
kata janda itu supaya mendapatkan narasi positif. Jadi untuk program selanjutnya kita akan lebih mudah. Itu sudah berjalan dari tahun 2016. Nah, dan saya sendiri itu sudah setahun sih, baru berjalan setahun, cuman animonya memang cukup bagus ya, gitu. Nah, Bagus yang banget sudah Kak, luar kita, biasa. Aku aja terinspirasi. cukup bagus. Aku aja Iya, bercandaannya banyak, kayaknya nggak ada beban ya, gitu. Nah, terus memang sengaja kayak karena sebenarnya hal yang membuat yang kita pikir dari founders juga berpikir adalah sepakat bahwa untuk supaya perempuan itu merasa berharga. Halo? Ya, Kak Tadi Tiara. sempat muter-muter ya dirimu. Oh, betul. Ya, silakan Nah, Kak Tiara. nah salah satu fondasi yang penting adalah perekonomian. Nggak usah jauh-jauh deh. Kalau misalnya kita keluar pagar aja meteran udah jalan kan. Udah Benar-benar. ke toilet aja mesti bayar gitu hari gini Bayar kan. ya, Jadi iya. 2.000. Jadi faktor ekonomi memang penting. Nah, yang sudah dilakukan oleh komunitas janda untuk at least mencoba menanamkan rasa percaya diri bahwa kita bisa. Kalau kita bersama-sama kita bisa adalah kita di WhatsApp group kita punya kanal edukasi. Betul. Terus kanal edukasi, terus bisnis kanal bisnis juga ada gitu kan, edukasi bisnis gitu, dan setiap kanalnya itu ada PIC-nya gitu. Kemudian bulan lalu kita udah ngadain Save Janda for perempuan berdaya, dan ternyata sambutannya bagus gitu kan. Jadi kita betul, Kak, itu luar biasa banget tuh. Gitu. Sambutannya lumayan lah gitu kan, dan rencananya kita akan ada sesi keduanya. Nah, ternyata itu membantu sekali apalagi pada saat sekarang ini kita nggak bisa kemana-mana ya, kita working from home, dan kebanyakan juga usaha dari anggota Save Janda sendiri itu adalah UKM, di mana mereka banyak yang bekerja dari rumah, usaha dari rumah sambil ngejaga anak gitu. Betul. Terus juga waktu itu kita udah sebenarnya mulainya juga dari live streaming, itu juga kita mempromosikan usaha-usaha teman-teman dan anggota Save Janda dan juga sahabat janda. Terus beberapa kita adain fashion show. Fashion show itu sebenarnya lebih kepada konteks menanamkan rasa percaya diri secara psikologis sih. Nah, Kak Tiara, tadi kita apalagi masa pandemi gini ya, 2-3 bulan terakhir tuh kan hampir sebagian besar masyarakat Indonesia itu istilahnya mobilisasinya dibatasi. Tidak bisa bekerja misalnya. Atau misalkan kalaupun bekerja misalnya mereka dalam tanda kutip ya, bekerjanya juga di rumah aja. Karena kita tahu sebagian besar juga tidak bisa bekerja atau misalnya pekerjaannya ditutup, mengalami PHK, akhirnya mau nggak mau mereka mencari peluang usaha baru gitu ya sebagai entrepreneur atau wirausahawan. Nah, masuk nih Kak ke tema kita yang sangat penting karena di beberapa komunitas termasuk komunitas yang saya hadiri seperti Perempuan Berkisah ada beberapa tantangan yang karena semua orang sekarang jualan kan Kak, ya bener ya? Karena memang satu-satunya cara yang mungkin peluangnya lebih bagus adalah dengan berwirausaha. Nah, problemnya adalah karena selama pandemik ini mungkin pemasukan menjadi sedikit begitu ya, dan peluang usahanya besar, tapi tidak dibarengi dengan kemampuan manajemen keuangan. Nah Kak, kita mau ngomongin yang paling penting nih. Nah, kira-kira menurut Kakak,
kemampuan manajemen dasar mengatur keuangan tuh seperti apa sih Kak? Sebagai Kak Tiara nih ya, Hmm. selain founder Save Janda, Hmm. kemudian juga business woman ya, Hmm. punya usaha Tiara Kitchen ya Kak ya? Iya. Betul. Nah, Hmm. tips Kakak tuh apa sih Kak yang bisa misalnya memberikan informasi kepada kita seperti apa seharusnya kita bisa mengatur keuangan? Kira-kira seperti itu Kak. Oke. Karena aku bukan financial planner, lebih kepada pengalaman learning by doing ya. Learning by doing Hmm. yang harus kita tetapkan untuk manajemen keuangan personal dan arti juga Hmm. bisa dibilang manajemen rumah tangga dan bisnis gitu kan, Betul. adalah membuat skala prioritas. Oke. Jadi membuat skala prioritas dan kayak contohnya gini, kita mempertimbangkan apakah misalnya kita mau beli handphone nih ya, kita mau beli handphone, terus Mm-mm. teman-teman kita punya handphone yang lebih canggih gitu kan. Ini juga saya terapkan ke anak-anak saya, gitu kan. Mm-mm. Dan sebenarnya ini juga diajarkan oleh bapak saya, karena waktu dari Mm-mm. kecil itu saya diajarin itu kalau mau minta sesuatu harus bikin proposal. Anak kecil loh mesti bikin proposal ke Mm. bapaknya gitu. Wah, Itu keren. pun saya terapkan ke anak-anak saya sampai akhirnya anak-anak saya mengerti. Mm-mm. Jadi kita lihat skala prioritas. Apakah barang ini benar-benar kita perlukan atau enggak, gitu kan? Kalau Mm. misalnya kita memerlukan barang ini, oke, kegunaannya untuk apa? Fungsi dari barang. Apakah Mm. hanya menjadi suatu, misalnya kalau dibilang handphone alat komunikasi, ataukah Mm. bisa menjadi bisa bertambah menjadi modal, bisa menjadi investasi atau modal usaha. Kayak misalnya Mm. handphone bisa Mm. digunakan untuk bukan cuma buat main game aja nih gitu, kecuali kita Mm. main game dan memang kita menghasilkan, itu beda gitu kan. Mm. Tapi kalau Mm. misalnya cuma main game tidak ada kejuntrungan yang nggak jelas, cuma pakai gosip, buat Mm. apa punya handphone canggih-canggih, ya kan? Gitu. Betul, betul, Nah, kalau betul. misalnya memang handphonenya ini, misalnya handphonenya ini, handphonenya ini berguna untuk investasi dalam sebagai menjalankan usaha, ya go ahead gitu. Harganya berapa Mm. dan sampai apa? Kapan itu harga barang tersebut bisa balik dari bisnis yang dijalankan gitu. Tapi kalau misalnya ternyata handphonenya masih baik-baik aja nih, ternyata saya perlu oven, berarti itu kan mengitukan skala prioritas mana, handphone atau oven Betul. dulu nih, gitu kan? Oh ternyata oven saya lebih perlu oven dibanding handphone. Handphone saya masih, ya udah, kita beli oven aja dulu, gitu. Itu satu. Terus kemudian juga banyak searching gitu kan, banyak searching barang, kayak misalnya harga barang gitu kan, harga barang. Kalau saya sih lebih mikir gimana saya bisa punya barang yang lebih mahal tapi Mm. awet, dibandingkan beli barang yang murah tapi cepat rusak, harganya jadi jatuh lebih mahal gitu. Mm. Terus sampai sekarang juga kalau saya belanja itu masih pakai kalkulator. Mhm. Kalau misalnya ke supermarket itu udah kebiasaan tuh, saya masih belanja pakai kalkulator. Kemudian saya dari kayak misalnya ada 3 jenis deterjen, itu saya hitung sampai per gramnya, Wah, harganya luar gitu. biasa. Per Betul. gram per gramnya sampai harganya, akhirnya kayak lebih murah ini tapi lebih bagus ini, ya udah saya ambil yang ini deh karena jatuhnya lebih irit Mm. gitu. Itu sih sederhana aja sih, dan kemampuan untuk menahan diri aja gitu. Terus kayak ibu-ibu kan sering beli perhiasan ya gitu kan. Mm-mm. Saya suka emas putih. Emas putih itu saya suka. Mm. Tapi emas putih itu kalau misalnya dijual kembali, saya menganggap perhiasan emas adalah investasi. Emas putih kalau dijual Iya. lagi harganya akan lebih turun dibandingin emas kuning. Ya udah deh, kita beli emas kuning aja gitu. Jadi ada skala prioritas, skala kebutuhan, dan skala investasi sih. Hmm. Luar biasa. Jadi Kak, sebenarnya setiap orang itu pada dasarnya mampu mengatur keuangan dengan baik ya Kak. Entah dia misalnya dari kalangan menengah ke bawah, menengah atas,
kalau misalkan benar-benar bisa menentukan tadi 4 hal ya, yang pertama adalah skala prioritas, yang kedua adalah bagaimana kemudian memeasure ya, jadi kayak menghitung timbang-timbang ini yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan buat dirinya yang mana. Kemudian yang ketiga menahan diri tadi ya Kak. Jadi beli itu bukan hanya keinginan berarti ya, sesuai Bukan. dengan kebutuhan aja. Dan Tuh. yang terakhir tadi ya Kak, ada catatan-catatan ya. Kak Tiara itu bahkan kalau sekarang anak-anaknya malah disuruh buat proposal tuh ya. Itu kayaknya aku keidean deh. Nanti aku sampein itu juga ke anakku. Jadi anak itu dari kecil sudah diajarkan gitu, dididik bahwa membeli sesuatu itu satu karena memang urgent dan butuh Mm, dan harus tahu manfaatnya apa. Begitu ya, 4 hal ini yang paling penting ya Kak ya. itu penting banget. Nah, Anakku Kak aja, kalau anakku aja sekarang kalau misalnya gimana? mau belanja kayak di sekarang kan kita banyak menggunakan fasilitas online ya. Anakku kalau mau Iya minta betul. sesuatu, dia udah bikin riset nih yang di Hmm, toko luar online. biasa. Ini berapa, ini berapa. Oh mah ini kayaknya aku pengen punya sepatu deh. Tapi yang di toko ini harga lebih murah daripada yang ini gitu. Kayaknya aku mau yang ini aja gitu. Jadi mereka Hmm. memang sudah terbiasa dengan pola-pola seperti itu. Dan plus mereka punya kesadaran untuk kalau misalnya mau menambah uang saku, mereka harus bekerja. Gitu. Hmm. Jadi ada tanggung jawab juga ya Kak bahwa uang yang didapat sekarang itu adalah hasil kerja dalam tanda kutip ya, kerja cerdas dan kerja keras juga ya. Jadi nggak cuma asal Yes. minta ya Kak ya. Nah Uh-uh. Kak Tiara nih, ini ada beberapa titipan pertanyaan sebenarnya dari teman-teman aku terkait dengan masa pandemik ini nih. Kan kita tahu ya masa pandemik ini tuh semua orang susah ya Kak ya. Semua orang tuh prihatin. Nah, bentuk manajemen keuangan yang sederhana seperti apa sih yang bisa kita lakukan Kak di masa pandemik ini? Jadi harus kalau misalkan Kak Tiara sendiri begitu ya, selama masa pandemik ini tetap bisa survive, tetap bisa Hmm, melangsungkan hmm, pekerjaan dan usaha, yang hmm. Kakak lakukan dalam manajemen keuangan itu apa Kak? Dalam arti untuk bisa survive secara financially juga kita bisa menghasilkan ya. Betul, Oke, okay. betul. Kalau yang selalu saya sarankan adalah cari sesuatu, cari hobi or your passion yang bisa menghasilkan. Hmm, Kayak misalnya, karena kan akhirnya ketahuan bahwa um, ujung-ujungnya semua orang kan harus bisa mandiri ya. Ini kita di betul. testing di saat-saat seperti ini kan, banyak yang kena PHK, Iya, terus banyak ya betul. pemotongan gaji gitu kan, atau bahkan yang freelance itu nggak tahu kayak orang-orang IO kan nggak tahu mesti baliknya kapan ya kerja ya, gitu kan, walaupun Betul, tidak di PHK betul. gitu kan. Nah, saya sesuatu hobi kegiatan yang bisa menghasilkan, kayak misalnya contoh Hmm, paling gampang banget itu adalah kalau buat saya adalah masak. hmm. Masak atau bikin kue, kayaknya semua orang sekarang masak sama bikin kue ya gitu. Iya Tapi itu benar, memang bisa, benar Kak. itu kebutuhan primer karena orang mencari Betul, orang mencari pemenuhan untuk urusan perut dong gitu. betul. Kayak baju, sandang, pangan, papan kan gitu kan. Yang Mm-mm. baju itu nanti dulu kayak saya mesti menuin kebutuhan makanan keluarga saya. Nah, kalau misalnya memang jago bikin makanan, kenapa nggak dijual aja gitu. Dan satu, itu Hmm. tidak harus selalu punya modal. Hmm. Tidak harus, oh gimana ya mau, itu banyak banget keluhan yang nanya, gimana ya, saya mau mulai usaha tapi kementok sama modal. Enggak, Mm-mm. kamu punya handphone, kamu punya sosial media, Mm-mm. kamu punya teman-teman, Betul, pergunakan semua networking kamu, itu udah modal kamu. Gitu. Kamu bisa jual gambar, ya kan? betul. Bikin satu bentuk makanan yang modalnya paling cuma 20-30 ribu, nggak perlu harus ada 500 ribu atau 1 juta gitu kan. Jual gambar, bikin open PO, udah orang transfer, itu modal kamu. Hmm. Tuh. Ya sebenarnya sih kayak Betul. nggak nggak beda jauh kayak jual properti ya, gitu kan. Tapi paling Mm-mm. gampang ya jual makanan saat-saat sekarang. Apalagi untuk ibu-ibu yang punya anak ya. Ya, betul. Nah, Kak, ini menarik nih, Kak. Karena kan akhirnya
sebenarnya kalau misalkan kita gitu ya lebih melihat sesuatu dari hal yang lebih positif begitu ya, kita tuh ternyata resource-nya banyak banget ya Kak. Nggak cuma uang ya Kak ya. Kayak misalnya rekan kerja dan Iya. networking itu ternyata luar biasa banget adalah modal sosial kita yang kadang kita nggak sadarin. Bener ya Kak ya? Mm-mm, Terus mm-mm. yang kedua soal skill kita. Kadang-kadang kan kita tuh selalu ngelihat yang seperti Kak Tiara bilang tadi, inginnya ngelihatnya ke atas ngedangak gitu. Aduh si Mm, Anu misalkan ya bikinnya kue tart yang luar biasa enak. Saya sementara mm-mm, saya cuma bisa bikin kue kering sederhana gitu. Tapi kalau mm-mm, misalkan kita percaya diri dengan skill kita, kemudian yang tadi ya mendaya gunakan resource yang ada, seperti misalnya handphone yang digunakan, ada sosial media juga digunakan, dan betul banget ya Kak, ternyata modalnya tuh sebenarnya kan kita kan nggak masak dulu ya, kita nggak buat dulu Enggak, baru orang beli ke kita, bener ya Kak ya? kita Jadi tinggal kita open tuh PO beli aja. berdasarkan, betul, Mm-mm. betul luar biasa. Nah ini nih, hal-hal seperti ini yang mungkin bisa menginspirasi banyak kawan lainnya untuk bisa bernegosiasi dengan situasi. Karena kalau misalkan saat ini dengan katanya ya, dengan keadaan yang luar biasa memprihatinkan, kemudian kita dalam tanda kutip sudah kehilangan asa dan harapan, kayaknya resource-resource yang tadi itu nggak kelihatan ya kayak. Tapi kalau misalkan kita mau menelaah lebih lanjut, Mm. memetakan daya-daya dan energi kita, ternyata kita punya banyak yang bisa kita syukuri. Bahkan handphone aja bisa kita syukurin ya Kak. Iya, handphone udah modal kita loh. Handphone, sosial media modal kita. Jadi modal tidak harus selalu berupa capital uang ya, gitu. Asal Betul. kita punya kemauan kayak misal tapi nanti misal gini, udah bikin gambar, udah coba trial masak, terus nanti nawarin kalau misalnya ketakutan sih sebenarnya wajar ya kayak nanti gimana kalau nggak laku ya, gimana ya malunya Mm-mm. itu rasa malunya itu rasa rasa apa ya ragu-ragunya itu tidak perlu mendominasi karena kalau saya sih punya prinsip dari 10 yang kita tawarin satu pasti nyangkut gitu loh Hmm. gitu. Jadi yang penting buka badak ya gitu kan. Toh juga yang Iya, kita tawarin kan betul. barang-barang maksudnya makanan yang kita percaya itu enak gitu kan. Toh Betul. kita udah berani jual gitu. Nah, Kak Tiara, ini aku terinspirasi banget nih dengan apa strategi apa yang Kak Tiara juga bisa bagikan berbasiskan pengalaman Kak Tiara. Dari usaha Kak Tiara sendiri nih Kak, kalau misalkan sudah berusaha gitu, kemudian ada yang membeli tadi ya dari 10 orang yang nyangkut satu, berarti sembilannya kita tawarin lagi, mungkin hari ini nggak nyangkut, besok nyangkut gitu kan ya. Kadang-kadang kan seperti itu ya, jadi tidak menyerah. Kak Tiara boleh berbagi pengalaman nggak dari misalnya usaha Kak Tiara apa yang lakukan tadi ya, ini berkaitan dengan manajemen finansial. Misalkan modal itu 1 juta misalnya, kemudian keuntungan itu misalkan jadi 2 juta. Nah, bagaimana sih cara Kak Tiara mengatur keuangan itu supaya si uang ini larinya besok lagi itu bisa jadi modal atau jadi investasi keuntungan gitu Kak? Dalam arti gimana nih? Maksudnya keuntungannya tidak langsung dipakai ya untuk jadi pengembangan Betul, usahanya ya. betul. Jadi kalau misalnya kayak say misalnya modalnya 1 juta, keuntungannya 100%. Biasanya kalau keuntungan makanan itu adalah 100 sampai 200%, tapi kita anggap aja 100% lah ya. Hmm, Gitu. Jadi ya. dari 1 jutanya itu udah kembaliin lagi untuk pengembangan modal ataupun kita beli kalau diperlukan beli peralatan lebih lagi gitu kan. Karena Hmm, belum tentu langsung BEP, cuman dari itu biasanya 50% aku pakai hmm, buat puterin lagi gitu kan. hmm. 20% buat dana cadangan, 30% untuk kehidupan sehari-hari. Wah, luar biasa. Ini nih Kak ya, presentasi kayak gini yang kadang-kadang kapasitas teman-teman atau kawan-kawan semua tuh tidak belum lah ya, belum berani untuk tegas. Kebayang ya dari misalkan keuntungannya 100% gitu ya, misalkan modalnya 1 juta, keuntungannya 1 juta. Hmm. Dan setengah dari 1 juta itu 500 ribunya tuh langsung saving ya Kak berarti ya?
Harus langsung berani di dipakai untuk saving ya. puter 500 ribunya itu kita pakai untuk diputar lagi, either itu Hmm. untuk menambah peralatan masak misalnya, atau enggak untuk Mm-mm. menambah jumlah kuantitas dari produk gitu, atau dipakai Hmm. untuk marketing tools ya, bisa untuk Mm-mm. stiker, untuk packaging, untuk redesigning. Oh, betul, betul. Jadi intinya itu sebenarnya akan jadi modal lagi ya, karena ke depan kalau kita misalkan kita apa promosi lagi dari 1 juta kan jadi 1,5 juta tuh Mm-mm. untuk modalnya. Berarti kan otomatis asumsinya keuntungan kita kan akan 1,5 juta juga kalau misalkan 100%. Nah, itu luar biasa Ya, ya, Kak. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita dari manajemen keuangan ini secara dasar eh, berani dan tegas menginvestasikan untuk perputaran kembali usaha, baru sisanya dari 50% itu tadi kan 20%-nya langsung saving ya, Kak ya, berarti. langsung saving. 20% Dan untuk saving atau dana cadangan, 30% untuk kehidupan sehari-hari. nah, ini penting nih Kak. Kadang kala kita tuh nggak tegas nih. Kayak misalkan aku nih, aku kan sekarang kan juga bantu mamaku ya, usaha ya. Aku bilang sama mamaku, mah dari modal keuntungan itu harus bisa apa namanya buat saving dulu aku bilang. Karena kalau aku kebetulan Kak usahanya mamaku tuh nggak produksi sendiri. Jadi bukan tangan pertama. Kita ambil dari reseller gitu. Otomatis kan yang kita mainin kan dalam tanda kutip kan adalah keuntungan. Nah, Marginnya keuntungan ya. ini yang harus betul marginnya. Berarti kan ini kan sesuai dengan pengalaman Kak Tiara, berarti memang harus berani dan tegas saving dulu dan karena ini buat dana cadangan gitu kan ya kayak kalau misalnya kita kehidupannya berikutnya kita mau buat saving 30%-nya untuk sehari-hari. Makasih banyak nih Kak Tiara. Ini aku jadi punya dalam tanda kutip justifikasi nih ngomong sama aku. Mah, bener nih mah kalau bisnis women atau bis entrepreneur tuh emang harus berani untuk saving dulu gitu ya Kak ya. Nah, Tapi ini Kak nggak ini Tiara, nggak ini nggak nggak eh persentasenya nggak baku ya, dalam arti itu yang berlaku di ya aku. betul. Nah, kalau misalnya Mm-mm. untuk anti atau untuk yang lain itu bisa fleksibel. Yang penting pembagiannya menurut aku lebih baik seperti itu. Betul ya. Artinya kita perlu memikirkan sebenarnya untuk kelangsungan atau keberlanjutannya ya Kak ya. Ya. Kadang-kadang ya itu ya problemnya ketika usaha itu adalah modal misalnya kemakan gitu kan ya Kak. Aku sering Mm-mm. banget tuh temenku ngeluh, "Anti aku tuh kehabisan modal gitu. Modalnya Mm-mm. tuh nggak muter lagi gitu." Itu Mm-mm. satu. Terus yang kedua, ternyata nih ini nyambung sama pertanyaan berikutnya nih Kak. Ternyata yang tadi yang Kakak bilang misalnya ada persentase untuk kehidupan sehari-hari, kita menjadi balik lagi nih Kak, kita menjadi tidak punya skala prioritas ketika kita untungnya besar misalnya Kak. Mm. Jadi habis untuk konsumsi. Oh, Nah, langsung ini dibelanjain gitu kan? nah, nah Uh-uh. ini Kak, ini berkaitan banget sama pertanyaan berikutnya. Bagaimana kemudian tipsnya Kak Tiara untuk terhindar dari misalnya tadi ya modal yang habis karena kita tidak ada saving, kemudian sampai situasi besar pasak daripada tiang. Bahkan yang aku tahu dan ini menjadi catatan penting buat aku sebagai perempuan single nih misalnya sampai misalnya kita terpaksa untuk ngambil atau pinjam ke pinjaman online yang ilegal sampai seperti itu nih Kak. Gimana nih Kak caranya bisa kita sebagai perempuan gitu ya, karena kan kita tahu bahwa perempuan itu kan dalam tanda kutip ya, kalau misalnya yang single gitu punya anak gitu, tapi sekarang menjadi tulang punggung keluarga atau misalkan sekarang yang memang posisinya sedang sendiri gitu ya, rasanya berat Kak untuk bisa survive di masa pandemik ini. Nah, kira-kira apa yang bisa Kak Tiara bagikan berbasis pada pengalaman Kak Tiara? Kalau misalnya soal modal habis ya, dalam arti modal uang ya, modal uangnya habis ya, Ya, modalnya kepake atau apa. Oke, let's say itu modal udah, ya udahlah, udah gone, eh, udah kepalang ya, udah kepake. Modal itu sebenarnya modal yang tadi seperti yang aku bilang itu modal itu tidak akan pernah habis sebenarnya. hmm, Kayak misalnya kita udah, ya udahlah, udah kepake uangnya semua, jadi kita mau mulai lagi gimana ya gitu. Sebenarnya sederhananya deh, kalau hmm, misalnya mau nekat adalah kalau di dalam usaha makanan itu kita buka PO.
Hmm. Orang akan mentransfer dulu, kita minta orang mentransfer. Nah, dari situ itu kita sudah mendapatkan modal untuk bikin, karena hitungannya makanan kan Betul, biasa 100 sampai 200% ya kalau bikin sendiri, gitu kan. betul. Eh, kita sudah mendapatkan modal dan kita sudah mendapatkan untung sebenarnya, yang nanti kita akan pisahkan Di lagi, depan gitu lagi kan. ya, Kak ya. Di depan, di Biasanya di depan, depan. Nah, betul. gitu. Kalau misalnya memang sudah kepalang, sudah tidak ada modal yang kita kumpulin, ya udah dibelanjain macem-macem lah ya, gitu kan. Gitu. Mm-mm. Itu sebenarnya satu. Itu modal tidak akan pernah habis jika kita kita mau think di luar, think out of the box, bahwa Mm-mm. uang itu bukanlah modal itu nggak selalu berupa uang loh, gitu. Modal itu bisa pasti berupa networking atau social media, itu kan termasuk networking juga, gitu kan. Dan Betul, modal nekat betul. sih, nekat itu modal, gitu. Yang Betul, penting Kak. kita berani, gitu kan. Terus kedua, kalau misalnya memang bener-bener butuh pinjaman, kayak Mm-mm. misalnya, oh oke, kayak mesti beli bahan dulu nih ya, harus beli Mm-mm. bahan, usahakan meminjam kepada orang terdekat. Mm. Tapi juga profesional, kalau bisa hitam di atas Mm-mm. putih, gitu kan. Oh, jadi Betul. supaya kita juga firm, tegas sama Disney, oh jangan mentang-mentang keluarga atau apa, terus kita nggak balikin, enggak. Family is family, business is business. Gitu. Betul. Kadang-kadang orang nggak bisa ngeliat dari sisi itu kan, oh ya udahlah gampang lah gitu, oh uh, pinjam sama ibu sendiri itu nanti aja lah, nanti enggak. Itu melatih kita supaya kita bisa disiplin untuk dalam berbisnis Hmm. juga, gitu kan. Even juga saya sama suami saya juga, kalau misalnya oh saya perlu uang nih nanti saya balikin ya, iya saya balikin, gitu. Iya. Begitupun juga kalau misalnya suami saya perlu jasa saya, dia akan bayar sesuai dengan profesionalitas saya, gitu. Hmm. Mm-mm. Terus kalau misalnya memang sudah uh, terlanjur banget, misalnya kayak kita menggunakan pinjaman online Mm-mm. ataupun uh, kita menggunakan kartu kredit nih misalnya, itu kan sampai akhir berbunga, itu sebenarnya ada dasar hukumnya. Itu Mm. ada dasar, tapi aku nggak mau terlalu ngulik ke situ karena bukan ranah aku ya. Mm-mm. Sebenarnya pada saat kita belum sanggup untuk membayar, mereka tidak punya hak sebenarnya untuk mengejar-ngejar kita. Sampai kan juga Mm. sampai pernah dengar cerita ada yang bunuh diri ya gara-gara pinjaman online kan, Iya, betul, ceritanya. betul. Gitu. Nah itu sebenarnya uh, kalau pinjaman online aku nggak begitu tahu ya sebenarnya ya. Cuman itu karena aku dengar-dengar bunganya itu sangat tinggi, lebih baik jangan. Dan kalau Betul. misalnya dikejar-kejar sama debt collector pinjaman online, diajak ngomong deh baik-baik, nggak usah kabur. Gitu. Karena Betul. mereka pekerjaannya pasti untuk menteror kita, gitu loh. Diajak ngomong baik-baik. Betul. Kartu kredit pun kalau misalnya kayak misalnya ngambil uang di kartu kredit terus akhirnya sebenarnya bentukannya sama, konteksnya sama tapi bentukannya aja beda kan. Itu sebenarnya bisa diomongin, kayak misalnya kita bisa minta cicilan tetap gitu, atau bunganya dihapus, cicilan Hmm. tetapnya sampai berapa tahun, itu semua bisa diomongin sih, gitu. Kalau sampai terlanjur, kalau misalnya ada uang langsung bayar lunas. Jadi pada dasarnya balik lagi kepada kedisiplinan kita ya Kak ya. Jadi Hmm, kalau misalkan tadi soal modal begitu ya, kita tahu bahwa sebenarnya semua modal itu bukan soal uang saja. Dan kalau misalkan jenis usaha kita yang memang tangan pertama, apalagi kita produksi makanan, kita bisa bersiasat gitu ya Kak ya, dengan open PO ya sebenarnya. Jadi ya, itu bisa adalah bisa banget. iya, istilahnya tuh kayak sebenarnya kita kayak dimodalin plus udah untungnya di depan sebenarnya kalau kita cerdas secara finansial ya Kak ya. Nah, yang kedua adalah kalau misalkan nggak benar-benar butuh banget pinjaman, sebisa mungkin memang tidak melakukan pinjaman ke pinjol ilegal apalagi ya. Dan kalaupun memang terpaksa harus melakukan pinjaman itu kepada orang yang terdekat dan tetap ya
ada hitam di atas putih, ada perjanjian kapan mengembalikan dan lain sebagainya karena bisnis is bisnis. Nah, Kak Tiara nih terakhir nih karena sebentar lagi kita udah mau jam 9. Kak Tiara, sebagai businessman begitu ya, businesswoman nih ya Kak Tiara nih, untuk menghindari besar pasak daripada tiang, apalagi nih Kak, sekarang nih, bentar lagi udah mau lebaran nih aku nih. Kayaknya orang-orang tuh ya lihat TV itu kayak nggak takut corona malah berjubel-jubel beli baju, kemudian kayaknya udah pada nge-mall lagi, padahal kita masih krisis, kita tahu bahwa kita lagi istilahnya lagi prihatin. Sebenarnya gimana sih Kak supaya kita tahu kita itu biar nggak besar pasak daripada tiang Kak? Kembali lagi kepada bagaimana cara kita menahan diri ya, yang tadi udah dibahas itu sebenarnya bisa diaplikasikan kepada konteks besar pasak daripada tiang dan tidak ikut-ikut tren. Karena nggak setiap tren itu bisa diaplikasikan ke hidup kita. Gitu. Kalau ngikutin kayak misalnya, mau handphone baru nih terus tiap kali ada musim apa handphone keluar gitu, nggak akan habis-habis. Balik lagi kepada kebutuhan kita, do we really need it or we just want it gitu. Apakah kita benar-benar butuh atau kita hanya mau karena kita ngeliat teman kita juga pakai gitu kan, gengsi lah ya kalau nggak sih. Enggak. Balik lagi gimana cara kita menahan diri kita dan realistis aja. Kalau kita belum sanggup, mendingan kita nggak usah beli daripada kita ngutang. Betul. Aku setuju tuh Kak. Mendingan istilahnya ya, kalau boleh diperbandingkan pakai handphone sederhana aja, tapi itu tidak membuat kita sengsara daripada kita ngejar-ngejar handphone model terbaru dan itu ngutang dan kita nggak tahu bayarnya dari mana gitu kan ya Kak ya. Betul. Udah mahal ngutang nggak menghasilkan. Ya kan? Bener Kak. Bener. Mendingan handphone sederhana. Tapi bisa ngasilin ya Kak ya? Bisa ngasilin. Bisa buat jualan online, bisa buat misalkan kampanye, advokasi bahkan. Nah, Kak Tiara nih tips tentang menghindari besar pasak daripada tiang nih bagus banget soal membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Yang kadang-kadang apalagi menjelang begini nih hari raya gitu ya, kemudian masa liburan, kita tuh kayak kayak ibaratnya kayak lupa Kak. Kayak sekarang nih orang tuh bulan Maret tuh aku tahu banget tuh orang-orang tuh pada parno sama corona. Sekarang baru 2 bulan orang udah kayak lupa sama corona. Nah Kak Tiara, mungkin ini adalah statement penutup gitu ya, kata penutup sebelum kita akhiri diskusi hari ini, diskusi virtual hari ini. Kak Tiara, ada nggak closing statement yang bisa membuat diri kita, baik itu single seperti saya, ataupun yang sedang berkeluarga saat ini, atau seluruh kawan-kawan yang mendengarkan live Instagram hari ini, closing statement dari Kak Tiara apa supaya kita bisa survive di masa pandemi dengan mengikuti peraturan pemerintah gitu ya yang paling utama, tapi juga dengan punya kapasitas kecerdasan finansial. Kak Tiara, silahkan. Oke. Kalau saya tuh suka banget ngutip, saya tuh ngefans banget sama Yoda-nya Star Wars ya. Yodanya Star Wars. Jadi itu saya akan ngambil satu kutipan favorit saya, itu adalah do or do not, there is no try. Gitu. Jadi do-nya untuk yaudah kalau misalnya mau usaha ya do aja gitu. Nggak usah just do it karena kita nggak akan pernah tahu kalau kita belum nyoba ya. Do not ya kalau misal kita keluar kita menjalankan sesuai dengan protokol pemerintah, jangan merugikan orang lain deh kalau misalnya kita sakit gitu kan. Kalau kita sakit kita akhirnya merugikan orang lain gitu kan, dan kita ngasih contoh yang nggak bagus juga gitu. Jadi jangan coba-coba gitu. Itu sih statement quote penutup saya dari salah satu ikon yang saya favoritkan. Bagus ya Kak, jadi do or do not, there is no try. Jadi kalau mau iya bener-bener istilahnya ya 100%
fokus kita, energi kita, kemudian dedikasi kita lakukan. Kalau enggak ya sekalian enggak gitu. Jadi jangan coba-coba gitu kali ya Kak ya. Istilahnya Mm-mm. jangan pernah cuma coba-coba aja karena kalau coba-coba tuh kayak dalam tanda kutip tidak niat. Jadi aduh ya enggak iya juga enggak gitu ya. Iya. Nah, ini makasih banget nih Kak Tiara atas ilmu dan pengalamannya yang sudah dibagi kepada kita semua, terutama inspirasinya sebagai salah satu founder Safe Janda, kemudian juga pengalamannya sebagai salah satu entrepreneur woman dan entrepreneurnya bisnis selain bisnis juga ada social bisnisnya karena aku juga tergabung dalam komunitas Safe Janda yang Mm. tahu banget gimana seluk-beluk Safe Janda ini untuk social bisnis. Makasih banyak Kak Tiara sekali lagi atas waktu, atas kesempatan, atas dedikasinya. Terima kasih sekali lagi Drupadi boleh berkolaborasi dengan Safe Janda. Ditunggu nanti live Instagram diskusi virtualnya di lain hari. Dan salam untuk keluarga besar. Terima kasih dan sampai ketemu lagi ya Kak Tiara ya. Terima kasih sudah diundang ya, Chef Janda. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih. Nah, kawan-kawan semua yang sudah tergabung dalam live Instagram malam ini, terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatan yang diperbolehkan untuk bergabung. Saya atas nama Drupadi Foundation, Daya Riset Advokasi untuk Perempuan Anak di Indonesia, mengucapkan terima kasih banyak sekaligus memohon maaf apabila ada kata, kalimat, atau sikap saya yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi di diskusi virtual berikutnya, yang kelima, yang pasti akan berlangsung dalam waktu dekat dengan narasumber yang berbeda. Dadah!